Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Bapa Pengasih, karena pada hari ini kita boleh diberikan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul, berpartisipasi di dalam satu acara yang sangat penting, webinar seminar perpajakan, yang kali ini mengangkat tema mengenai kebijakan dan teknis pengisian SPT 1770 orang pribadi untuk tahun pajak 2023 yang pelaporannya paling lambat disampaikan pada akhir bulan ini, yaitu bulan Maret tahun 2024. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada perkumpulan alumni SMA Katolik St. Louis I Surabaya yang kita sebut dengan PALS, bekerja sama dengan Kanwil, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I, dalam upaya memberikan edukasi dan pencerahan kepada kita semua sebagai alumni SMAK St. Louis Surabaya dan juga para stakeholder yang ikut menyaksikan acara webinar seminar yang berbahagia ini. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sigit Dananjoyo selaku Kepala Kanwil DJP Jawa Timur I beserta Bapak Kepala Bidang P2 Humas dan jajarannya yang telah mendukung terlaksananya acara webinar seminar perpajakan pada hari ini. Yang ketiga, saya ucapkan terima kasih kepada narasumber dari Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I yang telah mempersiapkan dan meluangkan waktu untuk memberikan pencerahan bagi kita bagaimana kebijakan dan teknis pengisian SPT 1771 dilakukan oleh kita semua sehingga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang terakhir, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu hadirin yang telah meluangkan waktu untuk menghadiri acara webinar seminar pada hari ini. Semoga acara ini memberikan pencerahan bagi kita semua. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui di dalam masyarakat modern, negara membiayai pengeluarannya untuk melaksanakan pembangunan dengan menggunakan sumber utama berasal dari penerimaan pajak. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan sepenuhnya untuk pembiayaan keuangan negara, untuk membiayai pembangunan nasional yang berkelanjutan, dan juga untuk membiayai jalannya pemerintahan. Di banyak negara, termasuk Indonesia, penerimaan pajak merupakan sumber utama penerimaan APBN di masing-masing negara. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, di Indonesia, penerimaan pajak dari tahun ke tahun cenderung meningkat dalam jumlah yang absolut. Sebagai contoh, pada saat kita mengalami krisis kesehatan, yaitu COVID-19, penerimaan negara dari sektor pajak yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak itu berjumlah 1.072 triliun. Bapak Ibu bisa lihat di slide presentasi yang saya sampaikan. Kemudian terus mengalami pertumbuhan seiring dengan pemerintah dapat mengatasi pandemi COVID-19 dan juga terjadinya pemulihan ekonomi nasional. Dan kita lihat dalam tabel, penerimaan pajak terus meningkat. Di tahun 2021 tumbuh menjadi 1.278,6 triliun. Kemudian di tahun 2022 tumbuh menjadi
1.716,7 triliun. Kemudian di tahun 2023 tumbuh menjadi 1.869,2 triliun. Tentunya pertumbuhan penerimaan pajak dari tahun ke tahun tidak terlepas dari kepatuhan wajib pajak yang cenderung mulai membaik dari tahun ke tahun. Slide berikutnya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, jumlah wajib pajak yang terdaftar pun cenderung terus meningkat dari tahun ke tahun. Ya, di tahun 2020 berjumlah 46,3 juta, di tahun 2023 tumbuh menjadi 69,1 juta wajib pajak. Dan ini kita harapkan apabila seluruh wajib pajak memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, tentu ini akan mendongkrak semakin besarnya realisasi penerimaan pajak. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, terkait dengan penyampaian SPT PPh tahunan, kita mengenal ada dua jenis SPT PPh tahunan. Yang pertama adalah SPT PPh orang pribadi, yang kedua adalah SPT PPh wajib pajak badan atau badan, yang kita kenal dengan sebutan SPT PPh 1771. Nah, sekarang kita bicara mengenai SPT PPh orang pribadi, itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah SPT PPh 1770 normal, kemudian ada lagi SPT PPh 1770S sederhana, dan SPT PPh 1770SS sangat sederhana. Nanti kita akan lihat sekilas mengenai ketiga jenis bentuk formulir SPT tahunan orang pribadi. Kita lanjut ke slide berikutnya. Bentuk SPT PPh 1770 kita bedakan atas dua bagian. Pertama lembar induk, yang kedua lembar lampiran. Lembar induk berisikan informasi antara lain penghasilan neto, penghasilan kena pajak, PPh terutang, kredit pajak, PPh kurang atau lebih bayar, angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya, dan lampiran yang perlu mendapatkan checklist. Sedangkan lembar lampiran terbagi atas 4. Pertama, lembar pertama berisikan penghasilan neto dalam negeri dari usaha atau pekerjaan bebas bagi wajib pajak yang menjalankan pembukuan. Kemudian penghasilan neto dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas yang menyelenggarakan pencatatan. Selanjutnya, penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan tidak termasuk yang dikenakan PPh final. Berikutnya adalah penghasilan neto dalam negeri lainnya tidak termasuk yang dikenakan PPh final. Sedangkan di lampiran 2, formulir 1772, 2 Romawi, berisikan informasi mengenai daftar pemotongan pemungutan PPh oleh pihak lain, PP yang dibayar atau dipotong di luar negeri, dan PP yang ditanggung pemerintah. Sedangkan lampiran 3 atau formulir 1773 Romawi berisikan informasi mengenai penghasilan yang dikenakan pajak final dan atau yang bersifat final, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, penghasilan istri atau suami yang dikenakan pajak secara terpisah. Sedangkan lampiran 4 atau formulir 1774 Romawi berisikan mengenai harta pada akhir tahun, kewajiban utang pada akhir tahun, dan daftar susunan anggota keluarga. Slide berikutnya. Slide berikutnya ini adalah bentuk SPT 1770 sederhana. Ya, sama seperti yang sebelumnya, terdiri dari dua bagian, lembar induk dan lembar lampiran. Kita lanjut ke bentuk SPT 1770SS, sangat sederhana. Namanya juga sangat sederhana, maka hanya berisikan lembar induk, ya, berisikan informasi mengenai pajak penghasilan, penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang dikecualikan dari objek pajak, serta harta dan kewajiban.
Selanjutnya, slide berikutnya. Penghasilan dari wajib pajak orang pribadi dapat diklaster ke dalam 4 bagian. Penghasilan dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas. Penghasilan yang dikenakan PPh final. Dan yang terakhir, penghasilan yang bukan objek pajak. Sedangkan PTKP atau penghasilan tidak kena pajak yang dapat dikurangkan dari penghasilan neto, ini besarannya adalah untuk diri sendiri 54 juta setahun. Untuk mereka yang sudah menikah hingga mendapat status kawin diberikan tambahan PTKP sebesar 4.500.000. Sedangkan bagi mereka yang punya anak atau tanggungan diberikan sebesar 4,5 juta rupiah setahun per orang, maksimum 3 orang. Jadi kalau saudara orang pribadi punya tanggungan atau anak sebanyak 2 orang masih bisa ditanggung. Tinggal 2 kali 4,5 juta. Kalau 3 ya tinggal dikali 3 sebagai pengurang penghasilan itu. Namun kalau lebih dari 3 tentu maksimumnya 3. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Kredit pajak artinya pajak-pajak yang dibayar dalam tahun berjalan yang pelunasannya melalui penyetoran sendiri yang kita sebut dengan PP pasal 25 atau melalui pemotongan maupun pemungutan oleh pihak ketiga yang kita sebut sebagai withholding agent atau pemotong maupun pemungut. Antara lain adalah PP pasal 21, PP pasal 22, PP pasal 23, PP pasal 24, PP pasal 26. Ini adalah jenis-jenis kredit pajak, pajak penghasilan. Kita lanjutkan pembahasan ke slide berikutnya. Slide berikutnya kita membahas mengenai kewajiban pengungkapan. Hal-hal yang perlu diungkapkan di dalam SPT 1770 adalah penghasilan yang dikenakan PPh final, penghasilan yang bukan objek pajak, dan harta. Sebagai catatan, ketiga jenis informasi tersebut harus diisi dengan benar, lengkap, dan jelas. Adapun rule of thumb yang Bapak Ibu perlu perhatikan ketika mempersiapkan, mengisi, dan melaporkan SPT PPh 1770 orang pribadi, pertama adalah Bapak dan Ibu lakukan penghitungan penghasilan, biaya-biaya yang diperkenankan sebagai pengurang penghasilan seperti zakat, penghasilan, ataupun perpuluhan, dan PTKP, penghasilan kena pajak, kredit pajak, maupun PP yang terutang, serta PP yang masih harus dibayar bila ada, itu lakukan dengan benar, sesuai dengan fakta kondisi yang sebenarnya. Kemudian, bila ada PP pasal 29 atau PP yang masih harus disetor, itu lakukan penyetoran paling lambat sebelum SPT tahunan dilaporkan ke KPP di mana Bapak dan Ibu terdaftar. Selanjutnya adalah laporkan SPT tahunan paling lambat untuk orang pribadi akhir Maret tahun 2024. Sedangkan untuk SPT PPh Badan itu adalah bulan berikutnya, yaitu April tahun 2024 untuk tahun pajak 2023. Pastikan SPT yang Bapak Ibu sampaikan telah diisi dengan benar, jelas, dan lengkap. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, setelah saya selesai menjelaskan rule of thumb, maka saya akan mengakhiri kata sambutan saya. Namun sebelum saya tutup, saya mengundang Bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati untuk mengunjungi channel YouTube saya, Prof. John Hutagao. Bapak dan Ibu dapat mendapatkan informasi mengenai kebijakan perpajakan sesuai dengan kebutuhan Bapak dan Ibu sekalian. Silakan mengunjungi channel YouTube saya tersebut. Semoga Bapak dan Ibu mendapatkan pencerahan di dalam mendapatkan
informasi perpajakan sesuai dengan kebutuhannya. Atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.